Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan malam hari ini, semoga seluruh teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di kesempatan bahagia ini kita akan membawakan salah satu kisah yang luar biasa nih. Kisah ini adalah kisah dari Mas Katon, atau biasa lebih dikenal di platform medsosnya adalah Iblis Katon. Serem namanya, Iblis Katon, tapi baik kok Mas Katon ini orangnya. Dan yang mana kisah dari Mas Katon ini di editing ya, ditulis juga dalam penulisnya dibantu oleh Nasura 2101. Luar biasa. Mirip seperti kisah Satarang itu, dahsyatnya santet dari tanah Jawa. Itu adalah kolaborasi antara Mas Katon dan Nasura 2101. Pastinya keren banget kisahnya nih ya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Tidak pakai lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri penderitaan Bu Lurah. Maret 2013. Pak, ada yang bergerak-gerak di kakiku, Pak. Sakit, Pak. Panggilkan dokter, Pak. Teriak Bu Lurah di atas ranjang rumah sakit. Sesuatu bergerak merayap di dalam kulit di atas daging. Bergerak tak beraturan. Nampak benjolan-benjolan menyembul di sekitaran pergelangan kaki. Beberapa hari kemudian, benjolan itu semakin banyak dan mulai memerah seperti bisul. Tertak, satu benjolan meletup dan melelehkan darah bercampur nanah. Kemudian keluarlah darah kotor berwarna merah kehitaman menggumpal pekat. Beberapa detik kemudian, bergerak-gerak merayap kembali masuk ke dalam lubang benjolan yang sudah meletup tadi. Dokter! Teriak Bu Lurah histeris. Ceritanya membuat Pak Lurah dan keluarganya refleks beramburan masuk ke dalam ruang rawat inap. Pohon-pohon kelapa menjulang tinggi. Daun melambai tersapu angin. Tampak menggantung pelepah kelapa yang kering menempel lunglai kepada batangnya. Suara kicauan burung bersautan seolah saling pamer akan indah suaranya. Pohon-pohon kecil nampak memainkan perannya, bergoyang mengikuti arahan irama merdu nyanyian burung-burung. Terlihat Pak Tua sedang beristirahat siang di dekat batu-batu berukuran sedang, menikmati rokok lintingan sendiri. Ya hisap, betapa nikmat hidup ini, betapa tentramnya, gumamnya. Pandangannya jauh ke depan melihat hasil kerjanya siang itu. Sesekali ia meraih botol air mineral yang sudah nampak usang, kecoklatan dengan leher botol terikat tali rafia. Pasok, pasok. Seseorang memanggil dari arah samping kanannya, berlari mendekat. Seorang lelaki tua kemudian berhenti di hadapannya. Ada apa, Lasmo? Jawab Paso. Ketiwasan, Paso. Jawab Lasmo dengan nada masih terengah-engah sambil membungkukkan badan. Maksudnya apa? Yang jelas, Mo, ucap Paso sembari berdiri. Pekerja bakti ada yang kesurupan, Paso, sahut Lasmo. Pekerja bakti di rumah Bu Lurah? Betul, Pak. Astagfirullah. Ayo cepat kita ke sana, ajak Paso sembari bergegas membereskan peralatan kerja juga rokoknya. Mereka berdua segera bergegas menuju tempat kejadian perkara, menaiki sepeda butut milik Pak So. Ia dibonceng oleh Lasmo. Saking groginya Pak Lasmo mengemudikan sepeda hampir terperosok ke semak-semak. Hei Lasmo, hati-hati, aku masih kepingin hidup, teriak Pak So yang memiliki nama lengkap Sodro. Di tempat kejadian perkara, orang-orang berkerumun berusaha menolong beberapa orang yang sedang kesurupan. Rupanya telah terjadi kesurupan massal di kebun milik Bu Lurah. Paso dan Pak Lasmo bergegas menghampiri kerumunan warga. Paso sudah datang,
Celetuk salah satu warga, sebagian orang menoleh kemudian memberi jalan agar mereka berdua bisa mendekat warga yang kesurupan. Loh, 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 kalian membuat onar di sini, ucap Pak So bergegas memegang salah satu warga yang kesurupan, seolah sudah mengetahui apa yang ada di dalam tubuh yang orang kerasukan. Geraman dari warga yang kesurupan serasa seperti auman sang Raja Rimba, menakutkan, membuat bulu kuduk merinding. Sementara air liur mereka yang kesurupan terus menetes bagai harimau lapar yang menemukan mangsa dan tidak tahan ingin memangsa hasil buruannya. Mata mereka nyalang, siap menerkam dan mencabik-cabik mangsanya. Geraman demi geraman terdengar, tetesan air liur tidak henti-hentinya menetes. Sebagian yang kerasukan terlihat tengkurap dengan dipegangi oleh beberapa orang. Entahlah, semua terjadi begitu saja. Pak So dengan sigap meramu mantra, terbaca terdengar lirih, lalu menghentakkan kaki beberapa kali ke bumi. Salah satu warga yang kesurupan tiba-tiba matanya melotot ke arah Pak So, melangkah tergesa mendekatinya, lalu berhenti tepat di hadapan Pak So. Berdiri dengan membusungkan dada, matanya semakin melotot sembari air liur terus menetes. Pergilah, aku sudah tahu apa yang kau inginkan. Akan aku peringatkan kepada warga sekitar. Sayembara biarlah berlaku, tetapi aku tidak menginginkan hadiahnya. Siapapun pelakunya, saya tidak peduli. Maaf Ki Garento, sekarang bawa pergi anak buahmu. Kasihan yang kesurupan, kasihan raganya tidak kuat. Tunggu sampai 4 hari dari besok, pasti akan ada yang menguak misteri sakitnya Bulurah, ucap Pak So. Ajaib, atau memang kebetulan, dua di antara yang kesurupan mulai mengerang dengan keras. Sebuah jeritan kesakitan melengking hebat, mirip suara anjing atau serigala, kemudian terjatuh dengan keras seperti tubuh yang didorong dengan kuat. Hentakan di tanah membuat miris sekaligus ngeri. Para warga beringsut ketakutan dengan tatapan ngeri. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Pak So dengan tenang tiba-tiba memukulkan telapak tangannya ke tanah dengan hentakan yang kuat. Berbarengan dengan hentakan tangan Pak So ke tanah, dua orang yang masih kesurupan menggelincang berguling beberapa kali lalu terdiam membeku. Untuk sesaat suasana kembali hening, warga membeku menyaksikan apa yang terjadi. Kemudian Pak So memberikan isyarat agar mereka segera diangkat untuk mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, beberapa orang sedang mengobrol di warung pinggir sawah. Kita ikut sayembara yuk, lumayan hadiahnya, ucap Rama. Walah berat ini mah urusan goib. Dengar-dengar sih, di balik sayembara ini ada keterlibatan lurah desa Stekom sama lurah Genuk Suro, sahut Tarman. Alah, sudah, mending kita cari janda aja daripada cari masalah. Mereka itu terkenal menang pemilihan kepala desa karena melakukan perjanjian dengan danyang desa, sambar Jarwo. Di antara mereka terlihat satu orang yang sedari tadi hanya bungkam mendengarkan obrolan warga. Ya, Warli yang memiliki nama asli Demka. Warli diam sembari menyeruput kopi, kemudian bergegas membayar kopinya tanpa memperdulikan warga yang masih mengobrol. Ia berdiri. Bah, sampun, ucap Warli. Apa saja, saut Simba pemilik warung. Kopi, rokok siji, kacang koro loro, karo tahu pong siji, jawab Marli. 10.000, jawab Simba pemilik warung. Ya mbah, kembaliannya buat Simba aja, tegas Warli dengan mengacungkan 2 uang 5 ribuan. Simba pemilik warung pun terkejut saat menerima uang dari tangan Warli. Matamu, umpat Simba pemilik warung. Sontak saja hal itu membuat beberapa warga yang ada di situ tertawa. Warli sendiri terbahak-bahak kemudian keluar dari warung dan mulai menaiki sepeda motornya berlalu pergi. Di malam harinya berkumpul 4 orang kentir, Warli, Tejo, Yanto, dan Puji. Ya, merekalah 4 kentir sang detektif goib. Aku habis ngerjain bayam, Jo, ucap Warli.
memang ngerjainnya gimana? Tanya Tejo. Lah aku kan ngopi, terus aku bayar, habis 10.000 rupiah. Terus tak kasih 5 ribuan 2 lembar. Aku bilang kembaliannya buat Simba saja. Aku langsung di mata-mata ke matamu. Langsung aja aku pergi, cerita Warli dengan nada celat-celat. Asu, memang kowe iki umpat Tejo geram. Orang tua kamu kerjain juga. Sergayanto tak kalah geram dengan pandangan lurus, tapi bola matanya agak miring ke kiri. Tapi ada hal penting. Ada sayembara. Katanya sih tentang sakitnya Bu Lurah. Warli menjelaskan. Wah, asik nih. Oke, siap. Tapi kita dapat hadiahnya apa? Tanya Tejo. Wah, kalau itu ya aku kurang tahu. Lebih jelas aku dengar mereka menyebut dua nama kepala desa. Desa Stekom sama Desa Genuk Suro. Ungkap Warli. Udah yuk, kita ke sana saja. Kita perjelas, sahut Puji. Wah, berat iki. Lurah kuwi para kabeh abangan. Mereka masih satu keluarga, saudara dengan pelurah kita, jawab Yanto. Mereka tampak saling pandang bingung. Namun akhirnya mereka pun bergegas menuju Desa Genuk Suro. Sampai di depan rumah Lurah Genuk Suro yang tidak terlalu besar, mereka berempat berjalan mendekati pintu rumah setelah memarkirkan kendaraan lalu mengetok pintu papan. Assalamualaikum, Pak Lurah. Warli mengucap salam. Main yuk, celetuk Tejo. Tiba-tiba pluk, sebuah telapak tangan membungkam mulutnya. Cangkemmu, teriak Warli bertepatan dengan pintu yang terbuka. Seseorang membuka pintu dari dalam, ternyata Pak Lurah Genuk Suro. Ada apa? Tanya Pak Lurah dengan nada ketus, sembari kedua tangannya membetulkan bebetan sarungnya yang terlihat belepotan acakadul. Berkentu ya Pak? Tanya Tejo spontan setelah melihat keadaan Pak Lurah yang tanpa baju. Setan, jam berapa ini? Lihat, jam 1 malam. Paham? Bentak Pak Lurah emosi. Kami ini hanya ingin menginformasikan terkait info sayembara, tegas Warli. Seketika Pak Lurah terdiam. Ada selulet terkejut kemudian langsung mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Bu, gawe kopi 5, teriak Pak Lurah kepada istrinya. Setelah mendapat penjelasan bahwa sayembara memang diadakan untuk mengetahui sebab sakitnya Bu Lurah Stekom yang mana banyak kejanggalan, banyak keanehan. Hadiah pun dijelaskan kalau memang bisa mengungkap misteri sakitnya Bu Lurah dengan logika dan penjelasan menyangkut pautkan penyebab kematian. Apalagi mampu memberi tanda kalau yang dijadikan tersangka itu memperlihatkan tanda-tanda tertentu yang bisa dijadikan acuan oleh penyidik agar penyidik bisa mengungkap bukti yang lebih konkret. Singkat cerita, penyelidikan pun dimulai. Setelah menginterogasi saksi-saksi, bertanya ini itu ke beberapa warga serta mendengarkan gosip yang beredar di Desa Stekom, maka disimpulkan saksi kunci ada 4 orang yang melihat: Malimah, Rujati, Templon, dan Ramina. Keempat wanita itu saksi kunci saat kejadian di kebun tanah milik Bu Lurah. Keempat kentir, Tejo dan kawan-kawan meluncur ke warung Bu Malimah. Ya, Bu Malimah memiliki warung lontong pecel. Jam 4 sore mereka pun sudah sampai di warung Bu Malimah. Bu Mah, pesen lontong sing pedes bikin dewa-dewa mencret, pinta Tejo. Lah, telapak tangan Warli membungkam mulut Tejo. Sembarangan kalau ngomong. Kalau dewanya turun, terus kamu dihajar pakai gada gimana? Sahut Warli dengan tegas. Bocah gemblung ya gitu, sambut Bu Malimah. Ya wes, gak jadi dewa yang mules, tapi demit yang mules, sahut Tejo. Setelah semua pesanan sudah dihidangkan, tiba-tiba muncul Pak So. Ia pun juga memesan lontong pecel. Bu Mah, saya mau tanya nih. Katanya ya, Bu Mah itu kan melihat kejadian saat Bu Lurah kena musibah waktu kerja bakti membuat tempat lomba. Tanya Tejo. Oh iya, aku tahu kejadiannya. Tak ceritakan dari awal gimana? Hah? Gimana kalau hadiahnya nanti saya juga dapat bagian? Ucap Bu Mah. Aman toh Bu, tegas Tejo. Dia itu lurah terbaik sepanjang masa. Lurah yang memikirkan kenyang laparnya warganya. Jadi malam itu
Bu Lurah dengan sengaja meminta pulang dari rumah sakit karena benjolan bisulnya semakin banyak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Apalagi kalau meletus, ampun, ampun baunya, ucap Buma sembari mendekatkan kepalanya ke arah Tejo dengan nada lirih karena menjaga para pembeli yang masih makan. Wah, kalau menurutku Bu Lurah itu kena teluh atau santet, ucap Tejo. Ya mungkin kamu benar. Loh, kakinya lepas dengan sendirinya, lanjut Buma lalu duduk di samping Tejo. Jangan ngarang cerita, Bu, nanti timbul fitnah loh, ucap Tejo tidak percaya. Loh, aku ini orang ngarang, jawab Buma tajam, tidak terima dituding ngarang. Sudah, jangan ribut. Di warung ini, gak enak, sergap Pak So menyela pembicaraan mereka berdua. Ini loh Pak So, nanya, tapi sudah aku ceritakan malah ngeyel. Dan kui, Buma dumel sembari membalikan badan menuju tempat penyimpanan uang pembelian. Loh, yang gak ngeyel, mosok kena teluh santet, yang bener saja. Ini zaman edan, dimana orang lebih takut handphonenya mati daripada tetangga bahkan saudara dan keluarganya yang mati, tegas Tejo. Jangan begitu, Jo. Bertanya itu dengan baik dan sopan, tegas Pak So. Ya, sopan itu hanya untuk orang yang berakhlak, bukan untukku yang setengah bajingan, Pak So, tegas Tejo sambil berdiri. Loh, mau berani, bentak Pak So emosi. Bu, nambah, teriak Tejo sembari menyodorkan piringnya. Gelak tawa yang tertahan Warli sampai menyemburkan makanan dari dalam mulutnya. Yanto juga membuang atau ngelepeh minuman yang siap ia telan. Puji berdiri langsung keluar dan tertawa terbahak-bahak. Asok, umpat Pak So sembari kembali duduk. Pedesnya yang bisa membuat demit kocar kacir atau pedesnya yang bisa buat mulutmu makin ngaco? Buma bertanya, mau pedesnya selevel apa? Ya kira-kira sing iso gawe kesaktianku nambah toh Buma, jawab Tejo nyeletuk sekenanya. Pak So, kalau tim kami ini bisa memecahkan misteri sakitnya Bu Lurah, nanti hadiahnya mau aku sumbangkan untuk desa kita atau biar dikelola Karang Tarunanya, ucap Tejo lagi. Mendengar ucapan Tejo yang meyakinkan membuat Pak So tertarik. Kata-katamu aku pegang, timpal Pak So. Oke Pak So. Tejo, ini Tejo tidak pernah mengingkari janjinya, tegas Tejo. Ngapusi yo, bantah Buma. Tutup pintunya mah, tegas Pak So. Dua pintu segera ditutup. Ternyata ketika pintu sudah tertutup, Pak So dan Bu Mah ingin menceritakan yang ia ketahui. Setelah semua pintu ditutup, Pak So dengan serius memanggil keempat kentir agar merapat lebih dekat, agar ceritanya tidak dengan nada keras melainkan lirih saja. Mereka sudah mendengarnya. Pak So memanggil Bu Mah untuk mendekat duduk berjejeran. Nah, begitu cocok, janda sama duda, teriak Tejo. Brak, Pak So menggebrak meja. Serius kamu, teriak Pak So. Iya Pak, tapi beneran pantes loh, sautnya lagi. Pak So waktu itu juga melihat, karena Pak So lah yang mencangkul di bawah pohon mahoni, dan Pak So juga yang menemukan botol tanah itu. Kemudian botol itu diambil dan dibawa pulang oleh Bu Lurah. Mungkin itu penyebab sakitnya Bu Lurah, cerita Buma. Yang udah masuk akal toh Bu, sahut Tejo. Memang tidak masuk akal. Saat aku menemukan botol itu, aku merasakan ada aura jahat yang sangat besar sampai membuatku merinding, ucap Pak So memulai ceritanya. Sehabis maghrib, aku ke sana. Ternyata botol itu ada dua. Dua botol tersebut sudah sama-sama terbuka, sudah berisi air seolah direndam karena hendak dibersihkan. Lanjut Pak So. Botol dari tanah itu bagus, berukir naga besar, beberapa kumbang dan binatang. Entah, aku kurang paham. Yang jelas binatang apalagi yang terukir dalam botol tanah tersebut. Namun aku merasakan ada kekuatan besar dan jahat dari kedua botol tersebut. Lalu keesokan harinya, Bu Lurah sakit dan dibawa ke rumah sakit.
Panjang lebar Paso menceritakan tentang botol yang ditemukannya saat kerja bakti. Aneh saja, di rumah sakit tidak ditemukan penyakit apapun, hanya kecapean. Tapi ada kejanggalan. Tubuhnya mulai tumbuh bisul. Benjolan di kaki awalnya hanya satu, lalu beberapa jam kemudian sudah tumbuh benjolan kemerah-merahan memenuhi pergelangan kaki, memutar seperti gelang. Puncaknya meletus seperti bisul. Bau busuk menyengat, keluar nanah bercampur darah hitam kental dengan gumpalan-gumpalan darah beku. Tapi aneh, gumpalan darah beku itu bisa bergerak dan kembali masuk seperti ada sesuatu yang menarik kembali ke dalam. Semua yang mendengarkan cerita Paso tercekat bergidik ngeri. Tapi ini rahasia, tidak semua orang tahu, hanya orang-orang tertentu. Aku, Pak Lurah, dan 2 lurah desa Stekom dan Genuk Suro, karena mereka masih saudara dengan Bu Lurah. Lanjut Paso mewanti-wanti agar kisah ini tidak bocor kepada halayak ramai. Bu Lurah memang memiliki 3 saudara. Ketiganya menjadi lurah. Lurah Stekom itu yang paling tua, kemudian adiknya Lurah Genuk Suro, kemudian Bu Lurah. Masih ada 1 adik perempuan adik Bu Lurah, sekarang tinggal di desa Semeru. Malam itu berkumpul di rumah Bu Lurah menengok keadaan sambil merundingkan kelanjutan pengobatannya. Karena belum ada hasil dari rumah sakit yang menyatakan tidak ada kelainan atau penyakit di dalam tubuh Bu Lurah, dokter pun bimbang katanya, hanya alergi sesuatu. Memang badannya sehat, hanya benjolan saja yang mencolok di pergelangan kaki kiri. Malam itu kita semua menyaksikan Bu Lurah mengerang kesakitan menahan sakit. Paso tampak menghela nafas berat. Kata Bu Lurah waktu itu, ada sesuatu yang bergerak di antara kulit dan daging. Rasanya sakit, seperti dicabik-cabik, panas kakinya. Katanya sudah tidak tahan, Bu Lurah terus teriak-teriak. Tiba-tiba di depan mata kita semua, telapak kakinya tuh terlepas. Dari pergelangan kaki ke telapak, plok, kakinya jatuh ke lantai. Kami semua tercekat, membeku, tidak tahu mesti berbuat apa. Melongo, linglung. Bu Lurah menjerit histeris kemudian pingsan setelah melihat kakinya mereteli atau lepas dengan sendirinya. Ya sontak saja semua orang terkejut refleks, hampir semua orang menjerit. Lurah Stekom dan Lurah Genuk Suro langsung mual-mual, kemudian muntah ketika tetesan darah bercampur nanah berbau busuk menyengat terlihat di lantai keramik. Binatang-binatang kecil mirip wawung atau kumbang tanah bergerak-gerak menuju kaki yang tergeletak. Bu Lurah pingsan. Kedua lurah lainnya keluar dengan suara uek-uek. Aku dan Pak Lurah, suami dari Bu Lurah, mundur beberapa jengkal. Entahlah, tiba-tiba aku teringat botol tanah di depan garasi. Yo refleks. Aku ambil, kemudian aku berinisiatif memasukkan binatang itu ke dalam botol. Mungkin sekarang masih ada di dalam karena masih aku simpan. Namun, Paso di sini tiba-tiba menjeda ceritanya. Paso kemudian meminta Bu Mah untuk membuatkan kopi hitam. Buatkan kita kopi hitam, Bu Mah. Paso menyuruh Bu Mah. Pak, binatangnya seperti apa, Pak? Tanya Warli penasaran. Sebentar, aku lanjutkan ceritanya. Potongan kaki itu kemudian aku kubur di pemakaman Jemblok. Malam itu juga dikuburkan selayaknya manusia mati. Aku azani, aku taburi bunga, lalu aku samarkan. Nah, di tengah perjalanan pulang, aku itu beberapa kali dihadang oleh beberapa kejadian menyeramkan. Pertama, dihadang ular besar yang melenggang di jalan dekat rumah Pak Kusdi. Itu loh, tanah perbatasan dengan tanahnya Pak Mantri. Kedua, aku dihadang orang tanpa kepala di pinggir sawah Mbak Surat. Ketiga, di depan rumah si Atno ada 2 anjing besar sedang memakan pocong atau mayat yang sudah dikafani. Dan terakhir, di depan rumah Sukarmin penebas padi itu, aku dihadang penampakan wujud manusia yang tertancap beberapa kayu.
Sesampainya di rumah Bu Lurah, kedua lurah itu duduk di ruang tamu. Padahal aku mendengar inti kesakitan Bu Lurah. Wah, miris aku mendengarnya. Pak So lalu menyeruput kopi yang sudah tersedia di atas meja. Rintiannya seperti apa, Pak? Tanya Puji yang penasaran. Pateni aku, Pak. Aku wes ora kuat. Bunuh aku sudah tidak kuat. Aku kemudian mengetuk pintu kamar. Ternyata di dalam itu sudah ada Mbah Suprat. Kamu tahu, Mbah Suprat? Mbah Suprat itu dukun sakti. Hampir semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengangguk. Nah, dia juga sudah diberitahu oleh kedua lurah tersebut bahwasanya ada sayembara dengan hadiah ini itu. Kupikir Mbah Suprat juga sudah mendeteksi keanehan yang terjadi dan semua orang yang mengetahui sayembara ini saling melayangkan kabar lalu memanggil semua teman-temannya. Malam itu juga aku berhadapan dengan Mbah Suprat dan beliau berpesan agar siapapun berhati-hati dalam menyelidiki penyakitan itu sebab menular. Nah, malam itu juga dokter didatangkan untuk membius Bu Lurah dengan maksud agar tidak lagi merasakan sakit yang teramat sangat. Bu Lurahnya bisa nurut. Pak So lalu kembali menyeruput kopi pahitnya. Lalu, malam keduanya hal yang sama terjadi. Mula-mulanya hanya bentol, kemudian berubah menjadi benjolan dan dor! Meletus bisulnya, kembali mengeluarkan bau busuk seperti halnya yang kemarin. Lalu, plak! Pergelangan tangan terlepas, tangannya jatuh ke lantai. Dengan cepat luka menyebar sampai terlihat tulang lengan sebatas sayang selengan itu loh. Aku setiap malam disuruh nemani Pak Lurah. Sampai pagi baru pulang untuk istirahat dan sorenya sudah dijemput lagi oleh Warto suruhan Pak Lurah. Malam selanjutnya aku masih menunggu Ibu Lurah. Setiap kejadian lepasnya anggota badan, pasti ada binatang kecil yang bergerak masuk kembali ke dalam tubuh lewat bagian tubuh yang terluka. Nah, malam ini akan ada banyak kiai dan dukun yang berkumpul. Kalau kalian mau ikut, ayo bersamaku, bareng sama aku, karena ini termasuk kiai dan dukun andal sakti semua. Pungkas Pak So. Saya juga mau cerita sebentar. Cegah Bu Ma. Cerita opo Ma? Sahut Pak So. Aku beberapa malam ini ya 3 malam sudah semenjak Bu Lurah dibawa pulang. Aku bermimpi selalu didatangi sosok Pak Narto Guru. Dia mengancam akan membunuhku dan ketiga saksi lainnya, ujar Bu Mah. Wah, sama, tegas Pak So. Sama bagaimana Pak So? Tanya Tejo. Yaitu Guru Narto. Dia juga selalu datang di mimpiku, tegas Pak So. Guru, Gu 4, Ru 6. Wah, VR 46, teriak Tejo membalas mimpinya Pak So. Alah, setan malah diramal. Ya wes, ayo berangkat, tegas Pak So. 5 orang berjalan keluar dari pintu warung milik Bu Malima. Sampai di depan pendopo kelurahan, terlihat banyak orang berkumpul. Duduk di kursi-kursi menjalin, tersedia jamuan di atas meja. Ucap Warli, maksudnya Tejo dan teman-teman. Kayaknya kita tidak diundang, jangan masuk. Itu kiai kondang, sakti semua. Ada dukun juga. Wah, berat iki. Kalah sayembara kita, tegas Warli. Jangan patah arang. Kamu tahu barang yang bagus adalah yang sudah dibungkus dan laku. Sebagus apapun, kalau belum laku ya sama saja nggak guna, jawab Tejo. Pak Kades, maaf, saya terlambat, ucap Pak So. Tidak apa-apa, ayo silakan duduk, jawab Pak Kades. Pak, teriak Bu Lurah dari dalam kamar. Keluar Buru Jati dari ruang tengah rewang yang merawat Bu Lurah. Pak, tolong, Bu Lurah kesakitan, ucap Buru Jati. Semua orang langsung ke dalam, kecuali Cah Kentir. Tejo tiba-tiba mengarahkan teman-temannya. Li, kamu ke samping kiri, Yanto ke belakang, Puji kanan, aku di depan. Kalian sebisa mungkin cari apapun yang mencurigakan, tanaman, binatang, atau hal lain yang kalian curigai. Benda-benda yang tidak umum bawa ke sini, kita telusuri, lalu kita tindak lanjuti. Aku akan memeriksa ruangan pendopo ini secepatnya, hati-hati.
Jaga diri, utamakan keselamatan, tegas Tejo. Siap komandan, sahut ketiganya. Berdoa mulai. Tejo saking semangatnya sampai salah sebut. Lalu mereka menyebar dengan tugas masing-masing. Tejo mulai dengan menelusuri dinding dan benda-benda yang aneh, apapun itu. Dengan seksama, hati-hati dari kayu jendela sampai meja, bawa kursi, puntung rokok dan jamuan serta vas bunga plastik. Juga tidak lupa kalender pun tidak luput dari pemeriksaan. Sampai ia mendengar suara kelabakan, suara sahap burung yang ketakutan. Awalnya Tejo hanya mengira burung tersebut takut dengannya, tapi ketika ia melihat ke arah burung yang ketakutan yang sedang kelabakan, ia melihat kurungan di sampingnya. Ada burung perkutut yang sudah mati, tergeletak di dasaran kurungan atau sangkar. Ia penasaran lalu mendekat. Melihat sangkar yang ada di sisi lainnya, ia kaget melihat burung tergeletak dengan tubuh hancur. Sayapnya lepas, kedua pahanya sudah berhamburan dan kepalanya sudah tidak ada entah kemana. Dari perut bangkai burung keluar binatang seperti kura-kura kecil hitam. Penasaran, kemudian ia menggoyangkan sangkar dan beberapa ekor binatang mirip kura-kura itu terjatuh sebesar isi kelenteng atau isi kapuk randu. Celingukan ia mencari sesuatu, mengambil bungkus rokok di meja lalu mengambil plastiknya. 4 ekor binatang itu dimasukkan ke plastik lalu diikatnya, kemudian ia simpan. Sesaat setelah itu ketiga temannya sudah kembali. "Dapat apa kau, Li?" tanya Tejo. "Tidak ada apa-apa, hanya menemukan ini," sahut Warli sambil memperlihatkan seplastik bunga untuk nyekar di makam. "Kalau kowe toh?" "Aku dapat botol tanah." Yanto memperlihatkan botol yang ia dapat. "Lah kowe apa, Ji?" "Iki rumput, jelas puji." "Nah, aku dapat ini," ucap Tejo memperlihatkan plastik bekas bungkus rokok. "Loh, apa kui?" teriak ketiga temannya berbarengan. Belum sempat Tejo menjawab, tiba-tiba, "Aku ora kuat." Bu Lura menjerit histeris, suaranya terdengar lantang hingga keluar rumah. Mendengar jeritan dari Bu Lura, keempat kentir segera berlari masuk sembari membawa barang temuan mereka masing-masing. Di depan pintu sekatan yang memisahkan ruang tengah dengan ruangan depan, terlihat Bu Rujati sedang duduk di kursi sambil menunduk. Sambil setengah berlari, Tejo, Warli, Yanto, dan Puji menyapa Bu Rujati, tetapi saat disapa, Bu Rujati diam saja, menunduk dengan kedua tangan lemas menjuntai kanan kiri. Sampai di dalam kamar, terlihat Kiai Zainuri dan Kiai Sakiman tengah duduk di kursi memperhatikan tubuh Bu Lurah yang terbujur menjerit kesakitan. Tubuhnya ditutupi dengan selimut yang sudah bernoda darah. 3 dukun sakti, Ki Revil, Ki Tuton, juga Mbah Samsu tengah bersemedi agak di pinggir mepet dengan tembok. Paso berdiri tegak dengan kedua tangan mendekap dada, sedangkan Pak Kades sibuk menenangkan Bu Lurah. Tejo yang baru masuk segera ambil tempat. Hanya ada sela di antara kursi Yi Zainuri dan Yi Sakiman. Maka Tejo berdiri di tengah-tengah kedua kiai tersebut. Sesaat kemudian Kiai Zainuri yang tengah dia menunduk, sor, darah segar muncrat dari mulutnya, muntahannya berhambur di pangkuan lantai yang ada di depannya. Tejo dan ketiga temannya juga Pak Kades langsung tercekat. Mereka langsung membeku dengan tatapan ngeri. Belum lagi pergi ke terpakuan mereka, Kiai Sakiman juga muntah darah. Darah segar kehitaman tumpah dari mulutnya, membasahi pangkuan dan lantai yang ada di depannya. "Muntaber," teriak Tejo. "Walah, santet ini, Jo," teriak Warli. "Toh, kamu panggil Mas Win, dia sopir ambulan. Cepat sebelum terlambat," teriak Tejo dengan nada keras memerintahkan teman-temannya. "Ji, panggil Mendop untuk minta bantuan mobilnya," tegas Tejo. Keduanya pun berangkat dengan cepat, sedang Warli membantu memegangi tubuh Kiai Sakiman agar tidak tumbang. Tejo memegangi tubuh Kiai Zainuri. "Jo, Guru Jati mati," teriak Yanto di luar kamar. Ulah 4 kentir yang panik membangunkan Pak So dari semedinya. Demi mendengar ucapan Yanto yang mengabarkan kematian Guru Jati, Pak So berlari keluar tanpa memperdulikan semua kekacauan yang terjadi di kamar Bu Lurah. Sementara Pak Kades hanya membeku linglung menyaksikan semua yang terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Guru Jati sudah tidak bernyawa. Keadaan semakin semrawut. Bu Lurah pun sudah semakin putus asa. "Pak, percepat kematianku.
Kedua tangan dan kakiku sudah pretel semua. Aku sudah tidak berguna. Maafkan aku. Tolong jaga anak-anak. Pesan Bu Lurah. Ketiga anaknya diungsikan ke rumah ibunya atau mertua dari Pak Kades. Pak Kades tidak bisa menahan kesedihannya. Ia menangis terseduh-seduh tanpa suara. Bahunya tergoncang. Ketiga dukun sakti tiba-tiba berdiri sambil berucap, Pak Kades, nanti orang yang mengirimi makhluk-makhluk ini akan menerima balasannya. Dia akan kesini dan minta maaf. Tetapi ini semua tidak akan lama. Saya, Revil, Tuton, dan Samsu mohon izin undur diri. Saya akan bertarung dengan pengendali makhluk ini. Induknya masih di luar sana. Katakan pada anak-anak kami, apabila dari kami ada salah satu yang meninggal, tolong pikirkan masa depan anak tersebut. Kami bertiga siap. Tegas Ki Revil, Pak Kades hanya mampu mengangguk pelan sembari menahan kesedihannya. Sor, kembali Kiai Sakiman memuntahkan darah segar banyak sekali. Kiai Sakiman dan Kiai Zainuri hanya duduk sambil menunduk tanpa bisa apa-apa seperti terkunci oleh kekuatan gaib. Darlin, putra dari Buru Jati, tiba di rumah Pak Kades dengan nafas ngos-ngosan. Buku di mana? Di mana ibuku? Teriak Mas Darlin. Darlin, ibumu di sini. Jawab Paso. Darlin langsung terdiam melihat kondisi ibunya. Darlin terhuyung, hampir semaput setelah memastikan ibunya sudah tidak bernyawa. Bau busuk menyengat di dalam rumah Pak Kades. Mbak Suprat si dukun sakti aliran hitam tiba-tiba datang ke rumah Pak Kades. Sudah aku perkirakan korban semakin banyak. Nulari, tegas Mbak Suprat. Mbak Suprat dengan lantang mengingatkan semua orang. Jangan kalian pegang korban untuk saat ini. Biarkan bersih terlebih dahulu. Mbak Suprat mengingatkan. Seketika semua hening, semua orang tercekat dengan ucapan Mbak Suprat. Revil, Tuton, Samsu, kalian pergi dulu. Kalian belum menyentuh tubuh Bu Lurah kan? Tanya Mbak Suprat. Belum, jawab mereka serentak. Baik. Kalau memang kalian ingin memusnahkan makhluk ini, kalian harus mampu menangkap rajanya. Dengan catatan, kalian tidak boleh bersentuhan langsung dengan makhluk itu. Apabila terpaksa kalian berhadapan langsung dan bersentuhan, segera basuh dengan air seni kalian sendiri, laburi tubuh kalian dengan air kencing kalian sendiri. Tegas Mbak Suprat, ketiganya pun langsung berpamitan lalu keluar dari rumah Pak Kades. Sementara di luar suara mesin mobil berhenti di pekarangan. Jo, ambulans sudah siap, teriak Yanto. Mbak Suprat, ini bagaimana caranya ngangkat tanpa menyentuh Kiai Sakiman dan Kiai Zainuri? Tanya Tejo kebingungan. Kedua kiai itu sudah terdiam membisu. Belum lagi Mbak Suprat menjawab pertanyaan Tejo, tiba-tiba angin kencang menyapu ruangan. Angin berputar dengan kencang hingga menjatuhkan benda-benda di atas lemari. Selimut tebal yang menyelimuti tubuh Bu Lurah pun terangkat. Sontak semua orang tercekat. Ya, tubuh Bu Lurah hanya tinggal sebujur, terpampang jelas menimbulkan kengerian. Kedua lengan dan pahanya sudah habis digrogoti makhluk mengerikan tersebut. Kini Bu Lurah hanya seperti boneka tanpa kedua tangan dan kaki. Sisa potongan tangan dari kakinya kemana? Tanya Mbak Suprat berteriak karena memang angin masih berputar-putar. Seketika Tejo melompat tinggi saat mendarat seperti membanting sesuatu ke lantai. Angin berhenti seketika. Binatang mirip kura-kura bergerigi menggelepar di lantai, berkulit kasar tampak menyeramkan. Keparat, ujar Tejo mengumpat. Ia tampak kesakitan. Tanganku sakit, keluhnya. Sialan, demit picak, matane raruh, kowe ki demit model apa toh? Orang baik kamu makan, orang jahat kamu bela. Tejo meracau, kepik raksasa yang sedang menggelepar ia raih kembali lalu dibanting berulang-ulang bagai orang kesetanan. Makhluk sebesar bola sepak itu menjerit seolah memohon untuk dilepaskan, mengeluarkan bunyi aneh. Tejo yang sudah kesetanan terus membanting sebelum akhirnya ia biarkan kembali terkapar di lantai. Belum puas dengan itu, Tejo kemudian menginjak-injak kembali dengan kakinya. Memimpin rombongannya, ucap Mbak Suprat. Tejo sudah mengangkat kakinya kembali hendak menginjak makhluk itu, tapi makhluk itu melesat melarikan diri lalu menembus tembok beton, hilang seketika. Semua heran. Loh, kok bisa? Batin Tejo bingung. Cari Ayap, cepat,
Teriak Mbak Suprat memberi perintah. "Li, ayam Li, Warli," ucap Tejo bingung. "Waduh, nggak punya, lagi kejauhan," jawab Warli tak kalah bingung. "Ini gimana cara ngangkatnya ini?" Celetuk Yanto menyela. Terpaksa selimut dibentangkan di samping kedua kiai, lalu tubuhnya didorong jatuh tepat di selimut tebal yang dipegangi kanan dan kiri. Cara yang licik menghindari sentuhan. Kedua kiai sudah dibawa ke dalam mobil ambulans, sedang Buru Jati dibawa mobil yang dibawa oleh Mendop. Mendop adalah panggilan untuk Suparmin yang kebetulan kulitnya hitam legam seperti buto ireng. Makanya dipanggil Mendop atau hitam buram. Mendop mengantarkan mayat Buru Jati, Darlin, sedangkan Mas Win nyopiri ambulans mengangkut Pak Kiai Zainuri dan Kiai Sakiman diantar oleh Paso. Semua sibuk dengan tugasnya masing-masing. Warli tampak berlari keluar, entah kemana, mau kemana. Sementara yang masih di dalam ruangan adalah Tejo, Pak Kades, dan Mbak Suprat, serta Bulurah yang terbaring. Tiba-tiba terdengar suara ayam menjerit. "Dapat ayamnya!" teriak Warli kegirangan. Rupanya ia berlari tadi sedang mencari ayam sesuai permintaan dari Mbak Suprat. "Loh, dari mana kamu dapat ayam, Li?" tanya Pak Kades. "Alah, sembarangan Pak Kades, yang penting dapat. Punya Pak Dimyati," jawab Warli menjelaskan. Ayam itu langsung diminta oleh Mbak Suprat. Seketika ayam diinjak, langsung ditarik kepalanya hingga putus lehernya. Darah mengucur di lantai. Di samping ranjang milik Bulurah, ayam kelabakan melepaskan nyawanya. Kepakan sayap ayam menjelang ajalnya. Tidak berapa lama dari bawah tubuh Bulurah beriringan. Makhluk kecil berjalan menuju lantai, mengerubuti ayam yang masih kelabakan. 10 menitan berlalu, semua makhluk kecil sudah berada di dalam tubuh ayam yang masih mengepakkan sayapnya. "Ambil ember, cepat!" teriak Mbak Suprat. Pak Kades yang sedari tadi mematung berlari ke belakang mengambil ember. Ketika kembali, ember dibawa lengkap dengan tutupnya. Bangkai ayam langsung dimasukkan ke dalam ember, kemudian ditutup. "Pak, aku balik," ucap lirih Bulurah kemudian mengembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua orang hampir bersamaan berucap. "Cari gedebok pisang," perintah Mbak Suprat. "Jo, tolong carikan," pinta Pak Kades. Tejo segera berangkat mencari gedebok pisang walau dengan hati berat dan terpaksa. "Malam-malam nyari gedebong pisang, jangan-jangan aku ketemu pocong," batinnya. Ya, ternyata gedebok pisang digunakan oleh Mbak Suprat sebagai pengganti kaki dan tangan Bulurah yang telah hilang, lalu dikafani saat itu dengan maksud agar warga tidak mengetahui kejadian tersebut. Belum lagi jenazah Bulurah dikebumikan, kabar duka kembali terdengar. Kiai Sakiman dan Kiai Zainuri pun meninggal dunia, lalu dipulangkan dari rumah sakit secara bersamaan. Pemakaman juga dilakukan hampir bersamaan. Bulurah terlebih dahulu, kemudian esok harinya baru ketiga korban, Buru Jati, Kiai Sakiman, dan Kiai Zainuri. Pak Kades menutup seluruh biaya rumah sakit dan biaya pemakaman untuk ketiga korban tersebut, lalu menyuap semua orang yang mengetahui peristiwa ini agar bungkam. Bagi Pak Kades, kematian Bulurah adalah aib. Hal yang tidak boleh diketahui oleh halayak ramai, apalagi sampai keluar desa. Malam ketiga setelah kematian Bulurah, para dukun sakti berkumpul kembali ingin menuntaskan misteri kematian Bulurah. "Jo, malam ini acara tahlilan Lung Dino atau 3 harinya Bulurah. Pasti akan banyak warga yang datang mengingat jasa Bulurah dan Pak Lurah yang selalu baik pada warganya. Malam ini, Revil, Tuton, dan Samsu akan menggelar ritual di kebun di mana Bulurah menemukan botol tanah yang menyebabkan semua masalah ini. Kamu ikut ya." Paso memberitahukan acara ritual yang akan digelar nanti kepada 4 kentir. "Nje Paso," saut Tejo yang masih berdiri di depan Paso di kebun kelapa miliknya. Acara tahlilan Lung Dino Bulurah sudah dimulai. Terdengar salam pembukaan dari wakil hajat. Sementara Ki Revil, Ki Tuton, dan Ki Samsu sudah mulai dengan ubo rampenya. Tejo dan kawan-kawan sudah siap membantu mereka.
Pak So dari jauh duduk mengamati kegiatan mereka dari kejauhan. Pak So mendekat sambil menenteng sesuatu, plastik hitam. Acara ritual pun dimulai. Tejo mulai merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Aura hitam terasa sangat pekat dan kuat, membuat bergidik bulu kuduk. Ia terdiam membeku di bawah pohon sengon. Kebonan yang berisi pohon sengon dan pohon mahoni yang tinggi dan rimbun terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Gelap tanpa penerangan lampu. Hanya cahaya malam saja yang dijadikan andalan. Angin berembus kencang. Kepakan sayap entah dari kelelawar atau binatang malam lainnya membuat malam semakin menyeramkan, sementara malam yang semakin larut seolah berjalan lebih lamban dari biasanya. Sebuah letupan keras menghantam bumi, memecah kesunyian. Sesuatu yang besar melompat turun dari ketinggian pohon mahoni. Gleng. Sesuatu mendarat tepat di belakang Ki Samsu. Sosok hitam tinggi besar, berkalung rantai bercahaya merah menyala seperti bara arak. Ukurannya yang besar membuat ciut nyali semua termasuk Tejo dan kawan-kawan. Jo, makhluk apa itu Jo? Ucap Warli sembari memegangi kedua pundak Tejo. Refleks ia bersembunyi di belakang Tejo. Ih, pinggir sana, Cici, teriak Tejo. Kalian cari mati. Suara sosok yang berdiri di tengah antara Tejo dan kawan-kawan serta Tuton CS, Warli, Yanto dan Puji langsung berpencar, menyebar, membentuk formasi menyerang. Begitu pula dengan Tuton CS, juga membentuk formasi menyatu dengan Warli CS, membentuk lingkaran mengitari makhluk itu, sedangkan Tejo yang masih duduk dengan santuy. Makhluk itu menggeram, mengeokkan kedua sayap dan wush. Api tiba-tiba menyala melingkari tempat berdiri makhluk tersebut. Terlihat jelas dari terang api yang berkobar wajah sosok makhluk itu yang sangat jelek. Benjolan-benjolan menghitam keras, wajah yang seperti bunglon. Mulutnya lebar menganga, menyerukan kesiapannya untuk melawan semua. Tiba-tiba Pak So masuk ke lingkaran, langsung menyerang makhluk tersebut dengan sebilah arit. Arit menyabet tulang sayap makhluk tersebut, lalu salah satu sayap makhluk itu patah, jatuh ke tanah. Tiba-tiba Tejo berlari kencang menyerang, hendak menyeruduk makhluk itu, tetapi makhluk itu tiba-tiba menghilang. Dan tiba-tiba kembali muncul sembari menyerang dari arah belakang. Pak So dan Tejo jatuh tersungkur di tengah lingkaran api yang berkobar. Segera bangkit saling beradu punggung. Tangan kanan Pak So memegang sabit atau arit, tangan kiri memegang jerigen. Aritku tolong pegang sebentar, ucap Pak So sembari menyodorkan sabitnya kepada Tejo. Oke, tenang saja Pak So, aman, jawab Tejo sambil meraih sabit yang diulurkan oleh Pak So. Melayang terbang walau hanya dengan satu sayap, menuki ke arah Pak So dan Tejo. Pak So terlihat meminum dari jerigen yang ia bawa. Tiba-tiba Pak So menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Semburan api kuat mengenai sebagian tubuh dari makhluk yang hampir saja menghantam mereka berdua. Makhluk itu panik, terbang kian kemari tak tentu arah, berputar-putar di atas orang-orang yang ada di situ. Suara benda terjatuh, menggelepar, terkapar, mengerang kesakitan. Dengan sigap, Pak So menumpahkan isi jerigen ke tubuh makhluk tersebut. Api makin berkobar, tapi tak bertahan lama kemudian. Seketika padam, isi jerigen kembali ditumpahkan habis ke tubuh makhluk tersebut. Api kembali disulut. Agak lama terdiam. Mereka terpaku menyaksikan sosok besar bersayap yang menggelepar tak berdaya. Binatang-binatang kecil mengerubuti makhluk besar lalu menjadi santapan mereka. Terlihat hanya hitam bergerumul hingga menyerupai sebuah bukit. Semua berkerumun mengitarinya dengan tatapan ngeri. Pak So mengumpulkan pelepah kelapa kering atau belarak garing yang memang banyak di sekitaran tempat itu. Semua orang ikut mengumpulkan pelepah kelapa, kemudian digunakan untuk membakar makhluk tersebut. Hilang memang, lenyap seperti terbakar, musnah. Matinya makhluk-makhluk itu pertanda retel telah usai. Di tempat tahlilan, di antara warga tiba-tiba saja berdiri mendekati Pak Kades dan Kades dua desa tetangga, pembuat sayembara. Permisi Pak Kades, izin bicara, ucap salah satu warga berdiri di antara warga-warga yang duduk selesai acara tahlilan, yang tinggal makan-makan saja. Ya, ada apa Sarbi? Saut Pak Kades.
Saya minta maaf Pak Kades. Saya menyesal. Belum selesai ucapan Pak Sarbi, Pak Kades yang memang orang baik dan tanggap Sasmito memotong ucapan Pak Sabri. Sudah Pak Sarbi, saya paham dan saya memaafkan. Tidakkah kita harus kehilangan orang yang kita sayangi untuk menerima yang lebih baik dan kita sayangi? Sudah, Pak Sarbi, tenang saja dan beserta keluarga saya sudah memaafkan dan mengikhlaskan Bu Lurah. Semoga istri saya masuk ke dalam golongan orang-orang baik. Tegas Pak Kades. Pak Sarbi dengan muka pucat penahan malu, rasa menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Tidak banyak yang mengetahui akan hal penyebab kematian dari Bu Lurah. Apakah benar Sarbi sungguh merasa bersalah? Kenapa aku minta maaf? Sial, gumam Sarbi sepanjang perjalanan menuju rumahnya. Sesosok lelaki berjenggot putih, memakai udeng kepala bersurban serta berjubah putih, badannya terlihat mengeluarkan cahaya redup kekuningan. Tiba-tiba sudah ada di depan Sarbi. Hei Sarbi, siapa sesosok lelaki berjenggot? Ki Gara, pekik Sarbi setengah kaget, matanya melotot, mulutnya melongo heran. Kenapa bisa muncul Ki Gara? Kau dihina di depan umum, balaslah. Aku akan membentengimu. Kamu punya tetel, kenapa tidak kembali kau pergunakan? Sosok lelaki yang disebut Sarbi dengan sebutan Ki Gara mulai menghasut Sarbi. Kalah Ki, tetel sudah ditaklukkan, kelemahannya sudah ketahuan. Bagaimana lagi harus berbuat? Hah? Tetel dikalahkan Tejo dan kawan-kawan juga Pak Sosialan. Revel, Samsu, dan Kituton juga membantu. Mereka kuat. Sabri menjelaskan panjang lebar. Serang yang menolongnya, bunuh keluarganya. Tetel masih terkuat dan bukan tandingan mereka. Sarbi tampak ragu-ragu. Kamu masih ada sarangnya, seru Ki Gara. Sekelebat menghilang dengan tiba-tiba. Sabri melongo. Benar juga kata Ki Gara. Kenapa tidak aku bunuh saja yang selamat? Tuntaskan sekalian. Bodoh. Aku malah minta maaf. Gerutu Sarbi di tengah jalan. Sembari berlalu, Sarbi melanjutkan perjalanan pulang. Percakapan Sarbi dengan Ki Gara ternyata ada yang mendengarkan. Di balik pangkal pohon kelapa, keluar seseorang yang masih memakai sarung yang ditutupkan seluruh badan. Masuk ke dalam lubang sarung menutupi kepalanya, kemudian merunduk sembunyi di akar-akar pohon kelapa. Di dekat bonggol pohon kelapa yang biasanya besar, yang terlihat akar-akar kecil. Jadi biang kerok itu si Sarbi, ucap sosok bersarung, kemudian mulai melepaskan sarung dari kepalanya. Setengah berlari, ia bergegas menuju ke rumah Tejo. Tejo, teriak orang tersebut setelah berdiri di depan rumah Tejo. Hei, teriak-teriak udah jelas, udah malam ganggu. Dengan suara lantang Tejo pun keluar dari dalam rumah. Bahaya Jo, bahaya, ucap laki-laki bersarung panik. Bahaya opon Des? Tejo sedikit penasaran. Kamu, Pak So dan yang lainnya dalam bahaya besar, tegas orang itu. Iyo, bahaya opo. Kalau cerita itu yang jelas dong, jangan sepotong-sepotong. Tejo makin tidak sabar, ia terlihat agak bingung dengan kata bahaya. Sarbi itu ternyata yang menyantet Bu Lurah. Hah? Apa? Bentak Tejo kaget. Loh, kamu itu jangan gada-gada toh Er. Tejo langsung menyeret laki-laki bersarung menjauh dari rumahnya. Beneran Jo, aku nggak bohong, ucap laki-laki bersarung yang dipanggil Her oleh Tejo. Heri adalah tetangga antar RT sekaligus temannya bermain voli. Aku tadi lewat papringan sana, deket Ngijo. Aku lihat ada orang sedang berjalan sambil ngedumel. Loh, aku sembunyi kerukupan sarung di dekat bonggol. Aku diam saja di sana sampai orang itu tepat berada di samping pohon kelapa yang buat aku sembunyi. Kemudian ia bicara. Katanya, tetelnya sudah kamu kalahkan sama Cak Kentir dan Pak So. Ternyata tetel masih ada belum mati karena ada induknya atau susu sarangnya. Memangnya tetel itu apa sih Jo? Heri mulai ingin tahu. Dan tenan, mosok Sarbi tega ya Her? Bu Lurah itu baik loh, wataknya bagus, sama rakyat baik. Tejo ngedumel. Tetel itu santet Her. Tejo menjelaskan secara perlahan, seolah takut ada yang mendengar. Santet Jo? Heri mulai celingukan, tampak kengerian di sorot matanya. Jo,
Masuk akal. Karena kan Sarbi itu keponakannya Tukimin, lawannya Bulura waktu pemilihan kemarin. Terang Harry sedikit mendekat kepada Tejo. Suaranya juga pelan, mungkin dia juga tidak ingin apa yang dibicarakan ada yang mendengar. Wah, harus ngabari teman-teman nih supaya berjaga-jaga. Pasti Sarbi dendam. Apalagi tadi di acara tahlilan 3 hari Bulura juga ia minta maaf. Tejo bergegas lari ke dalam rumah, mengeluarkan sepeda motornya tanpa memperdulikan Harry. "Jo, kemana?" tanya Harry penasaran. "Kawan-kawanku dalam bahaya." "Jo, ikut." Harry langsung melompat membonceng di belakang Tejo. Sesaat kemudian motor Tejo sudah melesat menuju rumah Warli. Begitu sampai di rumah Warli, mereka langsung berbagi tugas. Harry menyusul Puji dan Yanto agar datang ke rumah Warli. Harry segera berlari, tidak lama terdengar suara mesin motor berlalu pergi. Tejo menceritakan cerita Harry kepada Warli. Tiba-tiba suara toa speaker musola menghentikan percakapan mereka. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Telah berpulang ke rahmatullah, Pak So. Sudah. Barengan dengan kabar lelayu, suara hantaman keras bertabrakan dengan dinding rumah tepat di samping mereka duduk. Benda bulat sebesar bola kasti tergeletak di tanah. "Modiar!" Warli berteriak sambil melompat keluar rumah, langsung mengambil ember besar di tritisan rumah tempat untuk menada air hujan dari ujung genteng atap rumah. Ember langsung ditutupkan ke benda tersebut. "Injek, Jo, cepat!" teriak Warli panik. Tejo menuruti perintah Warli, langsung menahan ember dengan injakan kaki kanan. Warli berlari ke dalam rumah dengan tergesa. Seekor ayam berteriak mengeok karena telah disambar oleh Warli. Sret! Ayam disembelih, darahnya diteteskan membentuk lingkaran melingkari ember. Benda bulat yang menabrak dinding berubah menjadi binatang kecil. Kempriak mengerubungi darah membentuk lingkaran. "Setan, kita diserang, Jo. Besar kecilan nyawa kita diancam." Warli marah sambil meletakkan bangkai ayam ke dalam lingkaran. Senter menyoroti bangkai ayam, binatang kecil terlihat mengerubuti. "Ada apa, Jo?" teriak Yanto, Puji, dan Harry yang berlari dengan tergesa mendekat. "Loh, motorku ndier, mogok." "Aduh, bahaya. Bahaya kita, kawan. Kita harus bertindak. Memilih yang mati atau pengirim yang mati. Kamu lihat dia sudah mulai menyerang. Ngarah patine awake dhewe. Kalau ini kena keluarga kita piye?" Warli berbicara lantang kepada kawan-kawannya. "Hah, sudah, kita akhiri saja semua. Pak So juga sudah meninggal. Kalau kita tidak bergerak, kita pasti jadi korban selanjutnya," tegas Tejo. Tanpa dikomando, Warli mulai membaca mantra. Yanto dan Puji segera menyusul dengan duduk menghadap lingkaran bangkai ayam. Sementara Harry melongo dengan tatapan ngeri. Beberapa saat kemudian angin mulai kencang bertiup, menggoyangkan ujung-ujung pohon bambu yang berada di seberang jalan. Suara angin seperti kepakan sayap binatang besar bersayap yang sedang terbang berdiam di udara. Tejo berjalan menuju pinggir gerombolan bambu. "Hei, makhluk penjijikan, keluar! Kita bertarung 1 lawan 1, teriak Tejo lantang walau kenyataannya ia merasa takut. Makhluk-makhluk kecil yang menyerupai kepi yang sedang memakan bangkai ayam tiba-tiba melintas dalam bayangannya. Nyalinya menciut, deru nafas semakin besar, suara kepakan sayap itu terus terdengar tanpa ada wujud yang nyata. Jelek! Tiba-tiba sesuatu anjlok dari ujung rimbunnya pucuk pohon bambu. Sesosok lelaki berjubah putih bersurban bersama sosok manusia hitam menyerupai kumbang dengan cula serta tanduk-tanduk kecil. "Jangan kau sangka aku takut kepadamu. Jangan kau kira aku sudah musnah," ucap sosok berjubah putih bersurban lantang. "Tali yang putus di tengah tidak akan bisa disambung lagi. Kau sudah mengancam nyawa kami, itu artinya kita resmi menjadi lawan," jawab Tejo tak kalah lantang. "Bakar makhluk pemakan bangkai itu, teriak Tejo memerintahkan Harry untuk menghabisi makhluk jahanam tersebut. Harry mendekat membawa obor. Entah dari mana ia mendapat obor, mungkin saat angin mulai bertiup. Warli memintanya untuk menyiapkan obor. Kedua makhluk gaib itu ketakutan lalu berusaha terbang.
Hei, hei, mau lari kemana kalian? Teriak Tejo sembari melompat menangkap salah satu makhluk yang hendak terbang bersamaan. Tubuh dari sosok bersorban pun ditangkap oleh Tejo lalu brak! Suara tubuh Tejo terhempas ke tanah bersama dengan sosok berjubah putih bersorban. Bakar Her, cepat! Jangan bakar, jangan bakar, jangan dibakar anak-anakku, teriak sosok berjubah putih bersorban dengan tubuh menghadap ke tanah. Tejo memiting kedua tangan dan lututnya menahan punggung agar tidak meronta. Bakar sekarang, pekik Harry ketakutan. Jangan bakar, ampuni kami. Aku akan ajak anak-anakku pergi dari sini dan tidak akan kembali, pinta sosok berjubah putih bersorban sembari menangis pasrah di depan Tejo yang telah mengunci badannya. Semua yang terjadi di halaman rumah Tejo malam itu tak dapat dilihat dengan kasat mata. Harry bisa menyaksikan semuanya karena memang mata batinnya telah dibuka oleh Warli. Kamu bisa aku lepaskan dan hidup sesukamu bersama anak-anakmu dengan memakai bangkai-bangkai atau mayat-mayat di sana. Tapi kamu harus tetap aku kurung dan menjadi patuh padaku, ucap Tejo lirih, suaranya mengintimidasi. Baik, aku ikut apa maumu, jawab sosok berjubah putih bersurban putus asa. Her, ambilkan botol kecap, teriak Tejo disambut teriakan Harry. Botol kecapan tidak ada, adanya botol Sprite, ucap Harry sembari menyodorkan botol yang dipegangnya. Tunggu dulu, aku harus bersama istriku, tegas sosok bersorban itu. Lah, istrimu mana? Tanya Tejo kebingungan. Suara kepakan sayap tiba-tiba terdengar dari kejauhan, semakin mendekat lalu turun di dekat Tejo. Itu istriku, teriak sosok itu. Warli, tolong, teriak Tejo. Warli menghampirinya. Loh, ini sosok yang kita bakar kemarin kan? Iya betul, sama persis. Bertanduk juga, kulitnya keras begini berlumur darah. Mosok ini istrinya? Kepalanya mengangguk ke bawah. Lepaskan aku akan masuk ke dalam botol ini. Tapi aku punya satu persyaratan. Aku hendak membunuh Sarbi terlebih dahulu, tawar sosok berjubah putih itu. Oh tidak bisa. Apabila dia masih di desa ini, kamu boleh membunuhnya di luar sana, jauh dari sini. Anak-anakku ditempatkan di mana kamu ingin mengurung mereka. Aku percaya dan nurut, asal jangan dibunuh, tegas sosok berjubah putih. Sedangkan makhluk mirip kumbang itu hanya diam, menunduk sembari menggerak-gerakkan sayapnya seperti sarung mengembang. Namaku Gara, dan ini istriku, Retel. Aku ditemukan oleh kakek Sarbi. Aku dipergunakan untuk membunuh orang-orang yang dibencinya. Korbannya akan menjadi makanan anak-anakku. Kurunglah aku di botol itu, tutup dengan bulu ayam yang langsung dicabut dari ekor ayam hidup, lalu kuburlah di mana kamu suka. Jangan sampai ditemukan oleh manusia, apalagi ditemukan. Aku khawatir dia akan mempergunakan aku lagi, ucap Ki Gara terbata. Sampai akhirnya Tejo dan kawan-kawan memutuskan mengubur mereka semua menjadi satu liang lahat dengan Pak So di keesokan harinya. Dan sudah dipertimbangkan oleh semua orang termasuk sesepuh desa, kiai dan kepala desa di saat memasukkan botol dan anak-anak Tetel. Warga tidak ada yang mengetahui hal tersebut, menjaga agar tidak disalahgunakan lagi. Namun di luar dugaan, Warli dan Tejo yang ditugaskan mengubur botol justru menyelipkan di perutnya, lalu menutupinya, menyembunyikannya di balik baju. Hanya makhluk-makhluk kecil saja yang dikubur bersama Pak So. Botol yang berisi sosok lelaki berjubah putih dan istrinya dikubur di tempat lain, tempat tersembunyi, menjaga saja agar tidak lagi ditemukan. Sedangkan Sarbi dan keluarganya pergi dari desa itu ke kota asalnya. Hadiah sayembara diterima oleh ketiga dukun yang membantu, Refli, Tuton, dan Samsu. Masih ada hikmah lainnya. Keluarga Pak So, Buru Jati, Haji Jainuri, dan Kiai Sakiman mendapatkan jatah setahun menggarap sawah di desa. Sedangkan Tejo, Warli, Yanto, dan Puji memilih membagikan jatahnya kepada Karang Taruna dan kas desa. Tetel adalah santet yang sangat berbahaya karena memakan banyak korban. Makhluk siluman yang bersekutu dengan manusia dengan imbalan tubuh korbannya. Hati-hati dalam bermasyarakat kawan. Lawan atau kawan memang tidak kelihatan. Iblis Katon. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang mencekam
tapi ada lucunya juga, ada laganya juga. Jadi satu nih, horor, laga, komedi, keren banget Mas Katon, Nasura, kisahnya, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Dan kisah ini ternyata santet jenis tetel ya. Jadi ini santet, saya terus terang baru tahu nih jenis santet ini, dan luar biasa mengerikannya, di mana korbannya itu akan putus satu persatu tuh, tangannya, kakinya seperti digerogoti oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata, tapi dilihat itu seperti tawon atau tawon kebo, kumbang kebo itu ya mungkin ya, yang itu yang kecil-kecil hitam itu tuh. Jadi mengerikan banget, dan saya terus terang baru dengar nih santet jenis ini, dan ternyata ada juga yang lebih mengerikan begini. Dan ini adalah jenis santet yang medianya jin ya, jin yang bekerja di situ, dan ternyata jinnya itu tadi seperti dari daerah Timur Tengah ya jinnya ya. Dan ya alhamdulillahnya Mas Tejo dan kawan-kawan berhasil membasminya. Tapi di akhirnya sih ada si Warli ini menyimpan ya, nggak tahu deh tujuannya apa tuh, disimpan dan dikuburkannya terpisah dari yang harusnya disatukan. Overall kisahnya keren banget, dan yang pasti ditunggu ya nih, seru nih, ada detektif goib nih, 4 orang nih, Tejo CS. Jadi saya berharap sih mudah-mudahan ada petualangan selanjutnya dari Tejo CS ya. Buat Mas Katon sekali lagi terima kasih, untuk Nasura juga terima kasih, dan semoga seluruh teman-teman bisa terhibur, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat yang punya pendapat lain ya, atau komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, jangan lupa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan ya, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.